Soalnya AdSense ini agak pisau bermata dua. Memang gede banget, atau di saat penurunan ya memang seadanya segitu, terus akhirnya lu bingung memonetize yang lain-lainnya gitu loh. Gak gede banget. Cenderung sekarang malah pas-pasan. Gue kan punya tim belasan orang di Bali, termasuk biaya produksi gue itu habis dari AdSense. Habis. Lalu dapat apa? Kita kasih solusi. YouTuber nomor 1 di Bali mampir ke sini nih. Enggak. Hah? Semuanya lewat katanya sama lu ya? Enggak, masih ada. Gue nomor 2 kalau secara subscribers. Se-Indonesia? Enggak, di Bali. Nomor 1 siapa? Ada teman gue namanya Frost Diamond. Oh tahu. Ah. Gue kemarin juga cacatan sama dia tuh. Oke. Ada kebutuhan tahu anak gue nanya tentang game gitu kan. Gue bingung. Coba tanyain ayah ke Frost Diamond. Kenalan lagi gue. Tapi gunanya alhamdulillah kayak kita gini dibales ya. Anyway lah, berarti kan personal brand penting ya. Penting. Anyway lah. Di luar itu ya. Nah, tapi intinya adalah gue ngundang lu di sini adalah bisa dibilang lu 24 juta subscribers. Betul ya? Betul. Tuh lihat. Masih bertahan. Gue nontonnya lu dari lama bro. Dari eksperimen gitu. Gue udah ngikutin. Karena emang lu di Bali ya. Karena kita nyocokin jadwalnya pasti kan. Ya. Dan nasibnya gue mau tahu sih sebenarnya. Bagaimana kondisi YouTuber Indonesia. Dan gue merasakan AdSense turun ya bos. Sangat. Siapa yang ngomong lagi ya? Radit. Waktu itu tempat gue ya. Terus Omobi. Densu. Even Om Ded. Iya. Yang teman-teman lah ya. Yang aktif di media gitu ya. YouTube-nya bilangnya mengalami penurunan. Berarti kan ngandelinnya nggak cuma dari ya AdSense, iklan apa segala macamnya gitu ya. Iya benar. Khususnya yang menurut gue yang creator sudah lebih lama ya. Karena sudah pernah mengalami masa nikmatnya AdSense. Sekarang pasti sangat terlihat penurunannya. Tapi buat creator yang mungkin baru muncul 1-2 tahun ya mereka belum merasakan itu. Kan lagi naiknya mereka. Loh kan kalau turun kan rata semua. Masa cuma dihajar yang gede-gede doang? Kayak gue kan dan teman-teman nama-nama yang tadi lu sebutin kan pernah AdSense-nya pernah besar gitu bro. Oh oke. Terus sekarang kecil ya. Kalau yang baru muncul kan mereka nggak tahu dulu bisa sebesar apa. Oh iya. Masuk tapi tetap naik. Sebenarnya itu nggak maksimal gitu. Bobon juga Bali kan ya? Bobon Bali bukan sih? Dulu ini yang gue tahu ya sempat tinggal di Bali. Tapi sekarang udah di Jakarta kalau nggak salah. Oke. Gitu. Sempat waktu itu gue kontak-kontakan buat ngundang ke kasih solusi. Cuma dia bilang, ya baru banget gue balik ke Bali. Jadi gue miss gitu. Dia di bandara gitu. Apa bandara apa baru mendarat apa baru mau terbang gitu. Oke. Susah lah gini gitu. Lu kenapa pada gak pindah ke Jakarta sih? Tapi jangan deh. Ekonominya jadi Jakarta centris lagi ya. Jadi gak muter. Ini lihat deh. Viral Bobon Santoso jual akun YouTube 20 miliar. Dan siap pensiun. Sudah ke tahap lelah saja katanya. Dia ngomong juga di Close the Door kan. Terus yang cewek siapa? Farida. Food vlogger ya. Nah kayak gitu-gitu kan pada mau nutup ya. Jadi kepikiran. Kasih solusi 50 miliar deh di atas Bobon. Padahal subscribersnya di bawah dia. Lo kepikiran gak? Mungkin ngikutin Bro Dery aja ya kalau 50 miliar ya. Tapi lo kepikiran gak sih? Ini kenapa sih fenomenal ini bro? Di luar dari marketing atau gimmick deh? Di luar marketing atau gimmick ya mungkin itu tadi. Satu, sudah tidak menutupi biaya produksi lagi, tidak mencukupi lagi. Dan kedua mungkin jenuh. Nonton video panjang udah males orang-orang. Males. Sekarang kan selected bro. Paling yang datang memang butuh konsumsi tontonan. Contohnya kayak lihat podcast mungkin. Oke. Ya, jadi nggak seperti dulu orang scrolling. Doom scrollingnya kan adanya di konten pendek. Iya kan. Oke. Cuma masih ada harapan nggak yang baru memulai bikin podcast? Ya video panjang berarti apa aja sih? Vlog ya? Podcast. Vlog juga kayak emang ditonton ya? Kayak keseharian sampai akhir. Kecuali live streaming ya? Itu dia. Kecuali dia bisa bikin karakter yang sangat amat disukai orang. Bisa tuh. Gue ada riset beberapa channel yang masih disukai. Contoh ya. Ada akun, dia tuh seorang TKW. Nah dia tuh orang Indonesia yang kerja di luar negeri lah. Let's say di Taiwan atau di Cina atau di Korea gitu ya. Dia bikin kesehariannya di sana dalam bentuk vlog panjang. 10-20 menit ditonton. Karena dia punya marketnya bro. Orang-orang di sini yang ingin lihat kehidupan seorang TKW di sana seperti apa, itu masih bisa dapat views. Atau yang family mungkin new couple punya baby, dia setiap hari ngapain dengan anaknya, dia upload long, masih ada yang nonton. Jadi intinya ya kalau enggak karakternya bagus banget,
kontennya bagus banget atau topiknya lagi dicari orang. Langsung nih dari suhunya langsung nih. Iya gitu. Gue 1:24 lu bro. Wah enggak lah bro. Berarti kalau secara kategori dibutuhinnya sekarang 5 besar kali ya selain yang tadi ya. Masih oke nggak? Kayak podcast kayaknya kan gue nggak tahu ya. Nih podcast ya. Iya. Ini gue jujur, gue dulu di tahun 2021 udah pernah nyoba bikin podcast di Bali. Oke. Nah itu gue bikin hampir 30 episode bungkus. Hah? Kenapa? Karena kesulitan undang bintang tamu. Gitu. Di Indonesia ini lucu, podcast itu masih dikuasai oleh yang ngundang bintang tamu bro. Padahal kalau di US itu podcast ada ratusan ribuan podcast segala macam lah. Nggak semuanya ada bintang tamunya. Mereka bisa yang kayak ngomong sendiri gitu loh. Iya. Ya di Indonesia pun ada, cuman nggak banyak. Nah karena kita terbiasa dengan yang ngundang bintang tamu, Iya. dikuasailah di Jakarta bro. Nggak mungkin bisa di daerah. Karena gue udah coba tahun 2021 undang di Bali ya. Yang ada di Bali siapa? Ade Rai gue undang. Siapa lagi lah, pokoknya nama-nama besar. Aji Krishna gue undang. Sampai di episode 30 abis bro. Oh karena mereka mikir untuk sana. Lah kan sekalian liburan. Nah, let's say kita undang orang luar kota gitu ya. Mereka tuh cuma 2 tujuannya ke Bali. Liburan, mau santai, gak mau diganggu. Atau ada kerjaan. Sibuk mereka. Lah podcast kan kerjaan hitungannya. Tapi Naik kan- personal brandingnya. Iya juga, tapi kan susah nyocokin waktunya juga mereka. Misalkan nih mereka ada job ke Bali. Terus mereka dapat akomodasi nih dari brand atau apa. 1 malam misal atau 2 malam. Gue nyelipin, undang podcast ya. Mereka kehilangan waktu, gak bisa bro. Akhirnya bungkus tuh podcast gue. Ya, sayang juga ya. Jadi kalau mau bikin podcast sebenarnya menurut gue masih works. Tapi harus di Jakarta. Makanya kasih solusi termasuk ya kita akui Jalan ya, lah. termasuk jalan dan gampang ya untuk Ini undang salah satu narasumber. podcast yang gue suka nonton. Jangan bluffing. Enggak, serius. Jangan Kalau- peres. Enggak, soalnya kan kita lihat marketnya beda-beda dong. Kalau Iya. Om Deddy kan suka ada kasus-kasus atau Iya, toko besar, iya, let's say iya. gitu. Kalau kayak Densu, gue nggak pernah nonton sama sekali. Oh, Karena kenapa? kan kasus-kasus daily gitu loh bro, kayak tiba-tiba ini ada berantem diundang lah, ini apa gitu kan. Oke. Nah, paling yang sering gue nonton Radit mungkin. Radit, Oke. ya sama Kasih Solusi. Jujur gue banyak nonton, terutama soal affiliate gitu-gitu. Oh iya. Iya. Nah ini penasaran juga, tapi nanti ya sabar ya teman-teman nyampe ke gimana cara monetisasi seorang Yudi Sardana gitu ya. Di affiliate kah, masih hidup sampai sekarang YouTube-nya atau ngandelin AdSense doang. Tapi gue menarik tadi, lu bilang di Bali, ngundangnya abis, udah dibungkus, udah kelar, gak syuting lagi, cuma 3 episode misalnya. Iya. Nah berarti lu kurang undang seseorang Crazy Rich Bali bro. Siapa tuh? Babe Bambang Weh. Pranoto bro. Lu udah Saat undang i- belum? Saat itu belum kenal. Oh. Itu 2021 gue belum kenal. Yang punya sanga-sanga bro. Halo Babe. Yoi. Saya baru kenal Babe beberapa mungkin setahun lah. Oh iya. Ya. Karena kan ngebut banget ya, secara bisnis juga, secara Iya. keagenan pada percaya. Kan sempat ganti nama tuh ya, dari sebelumnya kan kutus-kutus yang gue fahamin ya, ke sanga-sanga gitu Iya. kan, itu distributornya agennya loyal terus gitu loh. Iya. Minyak balurnya, pertumbuhannya dahsyat, mama pada percaya, keluarga gue juga. Tapi intinya adalah berarti kalau talk show, podcast, media, iya lagi bro, kalau di Indonesia lu setuju nggak? Di luar negeri itu sama Indonesia perbedaannya adalah di luar negeri ada TEDx. TEDx itu sharing-sharing di kampus-kampus. Iya. Tapi pembicaranya mungkin nggak dikenal, tapi ada penontonnya bro. Karena literasinya, IQ-nya mungkin udah naik ya. Sehingga orang nontonnya memang manfaatnya, apa yang dikatakannya, ilmunya, value-nya dan seterusnya. Kalau di Indonesia dengan segala hormat, gue pun juga dulu pernah, ya adalah di dunia media TV, radio gitu. Itu kalau di tim kreatif, kalau gue denger ya, misalnya gue pernah jadi host di sana, apa tuh? Dibilang pasti acuannya Nielsen, rating, dia nggak dikenal. Jadi mau diundang di talk show misalnya mungkin ya ke komedi, ini talk show yang gitu-gitulah. Kayak mikir juga kali ya daripada ntar nggak ada brand yang ngitung iklan gimana. Iya. Nah itu menurut lo apa? Literasi kah atau seperti apa? Sehingga orang Indonesia tuh pasti ujung-ujungnya drama lagi gitu-gitu kan. Iya. Dibanding sama yang luar. Tadi soalnya sempat lo bahas kayak begitu tuh. Kalau lu ambil contoh angle-nya adalah TEDx, Iya. mungkin kalau gue lebih ke arah IP ya. Oke. Jadi, let's say Kasih Solusi bikin event di Bali, itu pasti jalan.
dengan brand kasih solusi, tapi speakernya selain Derry ada Yudis, ada siapa-siapa Ya. lagi lokal hero, ada Babe Bambang. Menurut gue bisa jalan. Oke. Itu karena IP-nya kasih solusi yang dibawa. Karena tadi IP. contoh lu TEDx. Oke. Itu kalau menurut gua. Jadi iya sih, ternyata emang intellectual property-nya udah Itu bagus banget. kenceng ya. Iya. Tapi tetap sosok nggak sih yang dilihat? Nggak juga ya? Indonesia ya kita ngomong. Pasti ada unsur itu ya, nggak bisa dipungkiri ya. Tapi Ah. kembali lagi, kalau udah TEDx yang muncul kan, lu lihat aja dari set panggungnya selalu sama, Iya. ya kan? Ah. Lightingnya selalu sama, agak-agak dark gitu. Ya Iya. pasti orang mau nonton lah, bro. Meskipun di Indonesia. Mau. Sekarang TEDx kan banyak di Indonesia, bro. Tahu. Iya, Kampus-kampus di Iya. kita ya. iya. Mau. Visual juga berarti ya. Brand sih, brand. TEDx itu udah sangat believable banget. Tapi tetap nggak bisa bohong ya. Tadi lu bilang pembicaranya juga harus yang capable lah. Gue suka istilahnya di brand karena gue juga di sini ya, di media ini juga ngedukasi ke teman-teman gimana caranya branding, gimana caranya ya bangun ya produk branding itu sendiri. Karena memang orang ngelihatnya intellectual property-nya atau IP-nya kan, jadi trust-nya naik gitu ya. Iya. Bro, mundur dikit ya bro, sebelum akhirnya lu menjadi sekarang ini punya banyak unit di bawahnya YDST Management ya. Istilahnya begitulah ya, nanti Iya. lu bisa luruskan lah. Berarti lu basic apa sih bro? Gua entertainer lah bisa dibilang. Dari 2015-16 Gua kan? tuh dari kecil hobinya nonton sulap. Oh gitu. Nah itu doang satu-satunya yang gue cinta, passion gue. Terus makanya gue suka nonton Om Ded dulu. Oke. Oke, let's say sampai gue kuliah, gue mulai butuh duit dong, cari uang. Gue jualan alat sulap. Oke. Oke, gue kuliah di Tangerang. 6 tahun di Tangerang. Gue lahir asli Bali semua. Oke. Terus gue ke Tangerang itu sambil jualan alat sulap. Terus gue pingin naik lagi, akhirnya gue perform. Dulu gue magician performer gitu. Oh iya. Di Bali. Jadi main di ulang tahun, di wedding, di corporate gathering dan sebagainya. Di kafe-kafe gitu. Oke. Nah dari situ gue lihat gimana caranya biar bisa loncat lagi. Oh digital bro. Masuklah YouTube 2016. Dedengkotnya. Nah jadi gue sebenarnya sebelum YouTube tetap di entertainment, yaitu magic industry. Itu dari mungkin 2019. Gue perform di PRJ gitu bro. Yang kayak ini mainin alat apa gitu? Iya di Street Magic di PRJ gue jaga tenan apa gitu. Kayak gue pernah liat konten lu itu gak sih dulu? Enggak Ya awal-awal. Iya kan? Begitu masuk YouTube 2016 sulap. Oh iya, dulu gue masih jadi penyiar radio dan nontonin kalian itu tuh. Iya. Kayak gitu. Itu alat-alat yang trik-trik itu kan? Yang memang udah di-set segala kan? macam lah. Alatnya kan? Ya gak sih? Kombinasi lah. Sulap itu mahaseni namanya. Jadi gabungan dari seni komunikasi, seni psikologi, seni alat, segala macam, misdirection dan sebagainya. Terus bisa bikin YouTube? Nah itu gara-gara kan perform di Bali. Kalau istilahnya tuh ngamen lah bro, cuman di kafe kan. Ya lu tau lah bayarannya kalau di daerah 500.000, 700.000, 1 juta, mentok-mentok tuh 2 juta. Oke. Sekali ada job gitu, ya kan. Tapi teman-teman di Jakarta itu kalau perform bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, lebih bahkan. Karena terkenal mereka dulu bisa masuk TV. Kalau orang daerah kan susah bro, kita harus ikut casting dan sebagainya zaman dulu kan. Waktu itu muncul YouTube 2016. Awalnya 2015 sudah ada YouTube di Indonesia ya. Gue masuk di Januari 2016. Makanya gue mempromosikan diri gue lewat YouTube. Penting tuh teman-teman Gitu. UMKM juga pasti harus melek sama media ya. Iya benar, kita tuh harus dikenal lah istilahnya, lebih dikenal. Makin dikenal, value makin naik. Jadi bisa bargaining power, harganya bisa diangkat. Cakep. Nah dari situ jatuhlah era sulap. Makanya Om Ded ini ya jadi host hitam putih. Iya. Pada berubah lah teman-teman magician tuh udah pada berubah. Kalah oleh digital sulap. Sulap itu sebenarnya kan science, fisika, segala biologi yang orang nggak tahu kan sebenarnya ada teknisnya seperti apa. Semakin zaman makin modern dong, semakin ketahuan. Akhirnya mati-mati sendiri, apalagi netizen Indonesia di komen pasti ditulis lah, oh itu caranya gini tuh, detik ke-7 kelihatan jarinya gini tuh gitu kan. Soalnya bisa dimundur-mundurin ya. Iya bener kan, sebenarnya ada 10 aturan sulap. Nomor 1 kan dilarang mengulang trik yang sama 2 kali ke penonton yang sama. Lah kalau di video kan diulang-ulang. Akhirnya era sulap jatuh, geser gue bro. Gue kan suka riset. Gue riset ke US. Di YouTube US tuh apa yang tren saat itu, yang tren comedic prank gitu bro. Prank-prank kayak just for loud gags itu. Nah gue bikin itu di 2017.
Spontan kan? Salah Ya, satu betul. legendnya kan ya? Iya. Yang semacam itu gue bikin di 2017. Sampai jatuh lagi bro masa prank itu. Gara-gara era ada prank sampah, prank gold digger. Iya. Prank itu citranya jatuh. Akhirnya gue shifting ke eksperimen sampai sekarang jadi keseruan berbagai macam challenge itu. Sosial eksperimen berarti ya? Oh bukan, gue yang science eksperimen. Oh iya. Bobon jadi- juga pernah ya dulu ya kalau nggak salah ya? Wah kurang tahu gue. Kalau nggak salah ya, lupa gue. Kurang Kayak tahu gue. Kalau gue taunya kan dia masak-masak ya. Iya. Berarti kalau ngomonginnya eksperimen, kalau sosial eksperimen kayak dulu Mbak Imong pernah jadi orang gila. Oh iya, itu beda lah. Yang gue bikin itu Enggak, maksudnya science. trennya masih oke nggak? Kayaknya sekarang udah kurang ya. Kalau hari ini ya, Hmm. udah bukan eranya kali ya. Gue sengaja ngegali ini biar teman-teman kalau yang pengen memulai atau pengen eskalasi ya, kok gue udah bertahun-tahun mungkin nggak dapet subscribers yang signifikan apa segala macamnya gitu. Tapi sekarang kan subscriber sudah bukan apa yang utama lah. Tapi trust bro. Oh ya, tapi udah nggak terlalu lah bro. Oh ya? Udah nggak terlalu lah. Apa nih orientasinya apa dulu nih? Cuan. Ya segala macam. Maksudnya Oh. sekarang ini era di mana subscriber besar, views-nya bisa kecil. Subscriber kecil, views-nya bisa besar. Berarti konten ujung-ujungnya. Iya betul. Gue selalu ngajarin atau sharingnya gitu. Content is king, packaging is queen, karakter is soul. Waduh. Gitu. Ilmu mahal nih, gue masukin membership aja kali ya. Giliran udah masuk ke ilmu-ilmu, gue Gitu. potong videonya masukin membership. Kelakuan emang ya. Gitu. Jadi isi Uh. apa yang lu posting isinya itu adalah intinya, rajanya. Sedangkan editannya, fontnya, color gradingnya, kameranya, lightingnya, lokasinya dan lain-lain itu queennya, pemanisnya. Ya tapi siapa yang ada di dalam konten itu dia adalah jiwanya. Gitu bro. Berarti kamera nomor kesekian ya? Nomor sekian lah. nomor Sekarang 2. orang udah bisa konten pakai HP kan. Kan tapi visual juga mendukung. Harus iPhone gak sih? Kalau gue iya. Hah? Ya tapi nggak harus yang terbaru ya, yang nggak harus yang warna orange gitu. Iya. Sebenarnya kalau gue riset di atas iPhone 13 sudah oke. Tinggal di 4K-in aja ya. Iya. Tergantung ya. Ini juga trik. Kalau market tonton lu banyakan di HP, nggak usah 4K. Kebetulan gue konten seperti ini 70% itu yang nonton di TV bro. Oh, oke. Jadi harus 4K. Riset dari mana? Dari analitik Oh, kelihatan ya? kelihatan. Buat apa ya? Nemenin makan gitu ya? Iya, mungkin. Kan kelihatan. Kita bisa lihat penonton kita di tablet kah, Iya, di iya. HP kah, atau apa gitu. Di komputer kah, atau di TV. Kalau yang eksperimen, apa semua eksperimen begitu? Di gua kan, gua bilang ini family content ya, keseruan. Ya. Majority 70% di TV. Jadi yang nonton gua ini kebanyakan anak SD, SMP, mungkin ada SMA kuliahan bersama orang tuanya. Nah, itu butuh 4K. Oh iya. Mungkin seperti podcast kayak Kasih Solusi ini ketika lu tayanginnya di YouTube mungkin butuh HD juga, tapi Iya. kalau yang denger mungkin di mobil atau di Iya. Spotify gitu mungkin nggak perlu gambar kan bahkan. Oke. Iya, jadi itu tergantung. Jadi lu sendiri sekarang pemasukan dari mana aja bro? Nih kita kupas aja ya. Angka kalau lu mau nggak mau nyebutin juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sebut. Jadi kan ada macam-macam rupa nih bro. Apalagi kalau di channel Kasih Solusi kan memang kita bahas mengenai ekonomi mikro, ekonomi kreatif. Termasuk yang tadi lu sempat lu singgung adalah affiliate. Yes. Ya lu tinggal sebut aja yang mana tinggal dikerucutin. Jadi teman-teman tahu nih. Sebenarnya dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah apakah sekarang masih oke YouTube sehingga perlu shifting apa enggak? Karena banyak yang dengan fenomenal ya tadi ya kayak Bobon atau Farida apa segala macamnya mereka cabut dari YouTube. Nggak tahu deh kalau Ria Ricis cabut nggak jadi kayaknya. Ya nggak tahu makanya kan saya cuma pengen tahu update-nya aja. Kayak gitu-gitu tuh masih cocok apa enggak? Yang terutama yang video panjang ya. Kalau shorts ya gue anggap itu mungkin di luar algoritma tapi kayak mirip sama TikTok apa Reels. Terus yang kedua adalah seorang YouTuber kalau misalnya udah nggak jalan atau udah nggak menarik lah angkanya dengan fenomenal yang ada katanya udah nggak seksi lagi YouTube, udah bukan kayak dulu apa segala macam. Nah, apakah harus gimana nih bro? Live streaming atau lu ada kantong-kantong yang lain ya kayak misalnya contoh lu afiliator kah? Lu apa investor kah? Saham, kripto?
Forex atau yang kayak gitu-gitu lu ada di mana sekarang, Bro? Uang pemasukan ya. Kalau catatannya misalnya lu udah menurun, itu dulu dijawabnya. Apa jangan-jangan lu bakal turun terus ya? Enggak turun-turun ya? Enggak. Gue udah jauh turun sekarang. Tuh kan, berapa Jauh persen? turun. Wah, banyak sekali lah. Banyak banget. Bener berarti ya? Kalau ngandelin dari itu, apa sih ini ya, revenue streamnya paling brand ya? Ya, jadi kalau di gua ya, Nah, coba tadi pertanyaan lu yang pertama tuh, menurut gua setiap kreator beda-beda nasib ya, beda-beda jalur, style menghasilkan revenue beda-beda. Kalau di gua sendiri, based on AdSense, jadi berdasarkan dari views video panjang terutama, sejak 10 tahun yang lalu. Oh, masih unggul ya? Di gua masih unggul, gua masih base-nya di situ. Nah, nomor 2 gua adalah placement produk, brand, ya endorsement lah. Nah, nomor 3 sekarang yang gue lagi upayakan mengejar nomor 2 adalah affiliate. Sekarang posisinya masih di 3, cuman gue akan push ke 2. Karena kalau brand, jujur satu di daerah lumayan susah dapatnya. Kedua, brand itu bisa berpindah-pindah kemana yang lagi naik, dia bisa pindah gitu, bro. Kalau kreator-kreator entertainment ini, di mana yang lagi naik, dia bakal loncat-loncat aja. Gitu, jadi nggak sustain lah menurut gue. Dan gue sendiri nggak punya tim sales, tim marketing gitu. Gue sendiri kebanyakan sih nunggu bola aja. Jadi, jadi kurang sustain. Nah, affiliate kan upaya gue konten kan, gue segala macam kan upaya gue sendiri kan. Iya. Ini yang lagi gue push ke posisi 2 sekarang. 3 itu berarti? Atau udah lebih? Selebihnya kecil-kecil seperti membership, lo juga ada. Iya. Nah, membership gue ada. Kemudian apa lagi ya? Tadi lu bilang lah investasi. Ada. Berarti itu makin ke bawah makin sedikit ya secara aset. Apa tadi asal nyebut enggak. aja? Beda-beda. Secara pendapatan. Iya, Kalau secara aset pendapatan. lebih besar di investasi gue hari ini. Aset investasi. Iya. Oke, kita bagi 2 dulu deh. Berarti kalau pendapatan paling gede AdSense. Sejauh ini ya. Soalnya AdSense ini agak pisau bermata dua. Memang gede banget. Atau di saat penurunan, ya memang seadanya segitu, terus akhirnya lu bingung memonetize yang lain-lainnya gitu loh. Nggak gede banget. Cenderung sekarang malah pas-pasan lah. Tapi menjadi pendapatan utama gitu. Masih ya. Pas-pasan lu berapa berarti? Hah? Pas-pasan tuh dalam arti gue kan punya tim belasan orang di Bali, termasuk Yeah. biaya produksi gue. Tadi lu lihat lah macam-macam kontennya itu habis. Dari AdSense. Habis. Lalu dapat apa? Nggak dapat. Gue dapatnya dari kalau ada brand, dari komisi affiliate. Affiliate apa? YouTube Shopping. YouTube Shopping gue jalanin, yang direct ke platform Orange hijau juga jalan. Oh. Di TikTok juga ada. Oh, berarti keranjang kuning gitu ya? Ya. Jualannya apa? Lebih ke gadget yang kecil-kecil ya, kayak TWS mungkin, terus daily life gitu. Gue bikin akun baru lagi, bro, di YouTube, IG, Facebook, dan TikTok. Namanya Toko Yudis. Nah, itu khusus yang hard selling dia. Kalau di YouTube kan soft selling jatuhnya, cuman pasang keranjang tag-tag gitu doang. Lebih bagus yang mana? Saat ini masih di sini ya, karena gue melihat dia itu sebanding lurus dengan jumlah views. Kalau di gua. Jadi kalau video gua yang 1 juta views, revenue affiliate komisinya itu gede. Gitu. Tetap intinya sih harus dapetin viewsnya. Sedangkan kalau ngupload yang affiliate itu kan, gua nontonin podcast ini yang datengin afiliator, mereka main brutal konten kan. Iya. Tapi kan viewnya 1000. Wah, tapi Iya yang kan? lebih worst mana menurut lo? Dua-duanya sih, tergantung. Mereka soalnya nggak bikin konten panjang kayak gua. Iya kan? Oke. Hanya mereka nggak makan AdSense istilahnya. Gue kan masih fokus makan AdSense. Tiap hari produce yang long form kan. Iya. Jadi itu kan gue nggak bisa brutal banget. Gue nggak bisa produce 5, 10, 20, 30 video sehari kan. Oke. Nah gue jalani paling 1, 2 sehari. View-nya kan kecil bro, 1000. Oke, let's say promo shaver deh. Iya. Shaver gue murah nih, 100 ribuan, bagus nih. Pisaunya bermata 2, gampang dibersihin segala macam. View-nya 1000. Yang beli berapa? 10 komisinya berapa sih bro? Dapatnya 2.000 kali 10, 20.000. Mending gua bikin video panjang bro. Tapi mau lo Kalau kejar gitu. maksudnya emang apa? Ada strategi apa? Ajarin dong teman-teman yang lagi nonton. Ya mau nggak mau karena arahnya kan akan ke situ kan. Karena AdSense-nya turun terus kan. Oke. Jadi kan gue 10 tahun ini AdSense. Iya. Tapi AdSense kan menurun terus. Iya. Ya jadi next-nya bagaimana, masa nggak mau hidup? Ya jadi itu juga gue mulai jalanin. Mulai di
maksimalkan lah affiliate. Berarti dengan adanya viral berita-berita yang tadi jual akun, lu sempat terpanggil nggak? Maksudnya kayak udahlah gitu? Enggak. Makanya kayak ikutin Bro Diri aja 50M. Jadiin thumbnail asik nih. Yudi Sardana ngejual akun YouTube-nya 24 juta subscribers, 50 miliar. Wow, ada yang mau nggak dinaikin langsung sama insert live loh, sama berita nasional. Ya, sebegitunya tuh kawan-kawan misalnya apa segala macam ya. Kadang ngandelin. Jadi catatan gini teman-teman, jangan cuma ngandelin AdSense. Iya betul. Lo kenapa nggak live streaming? Bukannya kayak maraton, siapa lagi? Iya. Gue nyoba. Gue suka adaptasi kan, jadi gue nyoba-nyobain. Oke. Sempat gue live. Kebetulan di tempat gue live-nya agak lumayan sepi. Jadi Kok bisa? gue udah nyoba setahun lebih. Akhirnya sekarang lagi vakum live. Apa yang lo lihat? Kok dia bisa? Mungkin lo tadi kayak sepi Oh, gitu. sosok. Sosok ya. Lah itu dia, maksudnya jalan orang kan beda-beda ya. Tapi kebetulan yang lu sebut tadi nama besar ya. Ya, beliau itu kan kalau ngapain pun pasti rame. Ya, sosok juga. Apa isi kontennya juga ngaruh nggak? Live streaming itu biasanya ngapain sih? Macam-macam ya. Kalau di US gimana ya mereka? Kebanyakan game ya. Ya. Kebanyakan game. Ya. Berarti masih kalau di lu masih kurang naik gitu ya? Iya, kurang naik. Live streamingnya. Ya. Shift ke lu ini aja bro, TikTok kayak Ibnu Wardani kan banyak juga yang video-video dari influencer atau selebgram gitu, akhirnya mereka pada live TikTok ya. Kan Willy Salim pun juga live TikTok, Tony Chu juga live TikTok gitu. Maksudnya yang konten-konten yang ketemu publik ya. Kalau gue bilangnya kan eksperimen ke publik, mungkin main game apa segala macam. Tapi di live kan gitu maksudnya? Enggak juga, untuk si jual belinya enggak. Tapi dia dagang live, keranjang kuning live TikTok bro. Enggak, lu nggak ambil. Belum gitu. Sih, nanti coba gue riset. Kan ada live kayak Baimong gitu loh. Oh, oke. Belum gue. Jualan gadget apa segala macam. Menurut lo gimana fenomenal itu? Ya nggak masalah sih. Oke. Buktinya ya gue kan sempat tanya-tanya juga ke Baimong. Buktinya dia katanya besar dari situ juga. Iya. Jual handphone segala macam dia. Iya. Lagi kita pelajari tuh. Marathon Reza Arab, fenomena live streaming non-stop yang puncaki YouTube global. Ya gue gak tahu dengan konsep yang sama kah, misalnya rame-rame apa segala macam juga bisa works juga apa enggak. Memang formulanya lagi kita godok. Cuman kalau sama persis kan kurang bagus lah bro. Nanti jatuhnya nyontek jatuhnya. Iya. Affiliate ya, sekarang lagi gencar banget ya. Banyak influencer di IG di US juga ngasih tahu sekarang udah eranya ya live streaming sama keranjang kuning sih sebenarnya sih. Ya keranjang lah, karena kalau di IG, di YouTube, di Facebook beda-beda warna bro. Iya. Keranjang lah. Kalau lo lihat berarti gue nggak ngerti ya, di luar sana kan banyak yang teriak ekonomi lagi melemah, daya beli turun kan gitu kan. Cuma kalau makin ke sini, kenapa akhirnya orang jadi kayak masuk sosial media atau e-commerce, social commerce apa segala macamnya, itu malah justru behaviornya adalah belanja gitu loh. Jadi kayak kurang matching menurut gue, kayak ekonomi lagi melemah, daya beli menurun, tapi lu pada belanja, terus yang naik adalah yang keranjang kuning, yang kaya adalah yang buka keranjang kuning. Affiliate yang sukses apa segala macamnya, bukan lagi hanya nonton. Gue nggak paham deh. Itu gimana? Kalau nonton kan, ini gue ngomong secara kasat mata dulu aja ya. Nonton video panjang, lu saving, lu nggak belanja, lu dapat hiburan. Betul. Nah, informasi kalau sekarang, ya. Iya, informasi, edukasi. Kalau keranjang kuning kan, lu dapat hiburannya kan produk, belanja. Kenikmatannya kenikmatan beli sesuatu apa segala macam ya. Cuma kan keluar duit bro. Iya. Tapi kenapa mereka kaya ya? Kalau menurut gue ya, karena itu didesain oleh TikTok. Habit itu dibangun oleh TikTok. Mereka yang pertama kali membangun dan membesarkan social commerce itu. Di dalam satu aplikasi, ada sosial medianya digabung dengan e-commerce. Oke. Itu sengaja by design. Dan kalau lo lihat yang laku itu barang-barang yang kita nggak butuh sebenarnya. Iya. Karena terpapar muncul di FYP kita, akhirnya lucu nih beli. Gitu. Dulu kayak gitu nggak? Dulu enggak. Dulu kan nggak ada bro. Atau pasar? Nggak, gue coba mau kawinin antara behavior zaman dulu sama zaman sekarang dengan kemajuan teknologi. Yang katanya pun juga secara makronya adalah ekonomi melemah, tapi malah doyan belanja gitu loh. Itu desain setuju sih. Kita dicekokin kayak begituan ya. Kalau dulu kan enggak. Kalau lu mau belanja ya lu buka tuh apps-nya. Apps hijau atau apps orange kan istilahnya. Iya. Lu kan masuk ke aplikasi tersebut. Kalau ke TikTok, ke YouTube kayak gini kan emang hanya mau mengkonsumsi konten saja dulu.
Sekarang ketika itu digabung, ya mereka powerful banget, datanya komplit, mereka tahu behaviornya, tahu semua. Udah main negara soalnya teman-teman. Soalnya Cina adalah negara manufacturing, sehingga dia harus buang barang ke mancanegara lainnya apa segala macamnya, sehingga tapi kan begitu ngebuang barang doang kan ngandelin importir kan susah tuh. Yeah. Dari negara seberangnya gitu kan. Makanya dia bikin social commerce. Kalau di gue sih, gue gak tahu lu setuju apa enggak, kalau di gue di marketing itu kan ada demand creation, jadi harus nge-create demand, termasuk Arab yang lakuin misalnya live streaming, ya itu kan ngumpulin demand, pada ngumpul orang-orang baru tinggal call to action, jualan sesuatu, A, B, C, D, F, G, brand masuk. Nah makanya dia pakai kayak seperti itu ya, di penggiringan opini, gue gak tahu bukan giring opini sih, di desain biar orang jadinya, habitnya jadinya doyan belanja, mereka langsung dari pabrik bisa langsung ke konsumennya gitu ya. Betul. Waduh. Jadi masih ada harapan, tapi guys, untuk di zaman sekarang per YouTubean YouTube masih fenomenalnya macam-macam lah. Tapi kalau lu lihat dari fenomenal, berbicara mengenai konten kreator, majunya negara Cina, konten-konten yang hadir, suguhannya, ini kan eranya Dracin saat itu ya. Sekarang era Dracin, betul. Iya. Nah, gue bilang saat itu maksudnya di Cina kan udah duluan. Pasti. Kita telat. Apa ya kita harus bikin konten-konten Dracin juga? Gue setuju ya, karena Lu lihat aja beritanya bro. ya nih ya, drama Cina. Drama kian Cina di populer. media sosial kian populer, nilainya bisnisnya kini 132 triliun. Ada juga kalau nggak salah di Bali ya. Di Bali drama-drama video pendek. Jadi dia potret bro, shorts. Adsford. Dia sosial media gitu. Cuma gue kurang tahu dalamnya seperti apa. Dia di Bali juga katanya. Sama, gue nggak tahu nih Bali apa bukan. Lady Queen. Itu juga drama-drama gitu kan. Gara-gara eranya mungkin Dracin apa segala macam. Jadi nonton filmnya adalah di shorts. Yeah. Video semenit, dari mulai opening, alur cerita, konklusi dapat tuh. Skip gitu ya. Itu perlu gak sih kita kayak gitu-gitu? Ya mau nggak mau bro, karena betul tadi lu bilang ya, kita terlambat ya. Kan di Cina udah duluan. Iya. Kalau gue lihat malah kita tuh tren kontennya selalu terlambat 5 tahun bro. Dari US. Nah jadi kayak podcast di sini tuh sebenarnya masih growing. Jadi potensi kasih solusi ini masih besar banget. Amin. Ya kalau di US itu udah padat. Pilihan podcast tuh mungkin lebih dari 300 sekarang hari ini. Yang bagus, yang nggak bagus lebih banyak lagi. Oke. Kan di YouTube juga ada kan podcast sendiri kan. Berapa banyak sih maksudnya yang top nggak nyampe 20 lah di sini. Oke. Ya tapi kalau di US udah crowded, bisa 1000 mungkin. Jadi kita telat. Podcast ini bakal menjadi sesuatu yang besar juga. Dracin juga. Di Cina kan udah booming lah. Sekarang malah yang gue lihat udah dibatasin. Dengan tema-tema tertentu sudah tidak diizinkan lagi. Contoh yang terlalu berbau seorang bilioner, CEO, itu udah dikurangi oleh pemerintah, dibatasin. Oh, kenapa? Karena membuat efek penontonnya kan jadi nggak sehat ya, akal pola pikirnya. Oh iya nih, apalah. CEO tadinya dia OB terus air Iya, menyamar gitu ya. Nggak tahu lah apa. Pokoknya. Keren. Cina oke juga ya. Kita kan baru mulai nih tren Dracin itu akhir tahun kemarin lah. Ya mau nggak mau pasti banyak konten kreator yang akan bikin. Kalau ditanya perlu nggak perlu ya gue nggak bisa jawab, tapi pasti akan ada yang bikin. Jadi masuknya OTT gitu, pakai platform nonton bebas, kayak Netflix. Bebas. Di sana pun ada yang OTT, ada yang akun biasa juga ada. Oh oke. Iya, cuman kan konsepnya membuat drama tapi vertikal, dia berkesinambungan kan. Tadi udah bilang apa? Indonesia 5 tahun lebih mundur dibanding Cina. Gua nggak setuju. Wasik. Indonesia udah melakukannya bro. Dari Cina sebelum melakukannya. FTV, SCTV. Lah, bener gak sih? Kan ada dia nyamar jadi apa gitu kan. Cuma mungkin nggak tahu ya kalau. Nggak, maksudnya di sosial medianya. Oh ya. Kalau untuk nyamar CEO nyamar bos itu kan ada aja kan tabrakan akhirnya ntar dia jadian gitu kan. Oh iya sama, di sana pun ada zaman dulu, tapi kan masih horizontal di media mainstream. Ini kan trennya ke handphone. Oh iya deh, nggak salah gua, maaf. Iya, ada. Ternyata bener kita masih mundur. Oh di sana juga bener ya, di sana ada sinetron juga ya, yang kayak begitu ya. Iya. Oh yang era di media sosial
Iya benar. Itu baru dimulai ya Dracin, makanya sebutnya Dracin. Dracin, drakor ya. Drakor udah lewat kayaknya. Enggak, kalau drakor belum sampai ke media sosial nih, masih mainstream dia, OTT, TV gitu kan. Lu setuju nggak? Berarti kuncinya adalah customer behavior ya? Karena customer behavior-nya masuk mobil pun juga bukan ngobrol sama penumpang atau saudara lo atau anak lo atau orang tua lo, tapi begini. Bisa jadi ya. Di meja makan sambil nunggu makanan, lu inget nggak dulu kita kecil kan? Kayak misalnya sekarang era buka puasa gitu kan? Itu pasti sembari nunggu makanannya datang kita ngobrol, Iya. bahas ini, bahas itu, yang lagi rame ini, lagi rame itu gitu. Sekarang pesan Main makanan, HP udah. Ya kita akuin lah, gue juga begitulah pasti ya, nggak bilang bahwa kayak, enggak gue selalu keluarga oriented gitu, enggak juga. Begitu datang gue bukber sama orang tua, sama misalnya sama keluarga, nunggu makanan datang, gini bro. Tapi bahaya gak sih bro menurut lo itu? Iya bahaya ya. Ini gue lagi pingin belajar mengurangi banget screen time. Cuma kalau dipakai buat manfaat, Tipis bedanya bro, sulit banget karena algoritma tuh jahat banget bener. wah Mereka tuh bener-bener gila sekarang. apa sih sejahatnya apa nih? Maksudnya kayak misalnya ya, gue lagi suka lihat padel, let's say gitu. Itu feeds gue tuh padel semua gitu. Terus sekarang gue di YouTube nih lagi suka nonton orang bangun rumah. Tiap kali nyalain YouTube itu isinya rumah semua. Secepat itu kan, gila-gilaan. Dan tipis bedanya antara yang ini gue butuh untuk kemajuan gue sama kesenangan gue, itu tipis banget bedanya. Jadi tanpa sadar kita tuh digiring mengkonsumsi konten terus gitu. Oke. Iya kan? Dan kayaknya nggak cuma algoritma yang kita lagi nonton juga bro. Lu pernah sadar gak sih bro? Gue jadi kepikiran deh. Ini langsung masuk segmen teori konspirasi ya bro ya? Asik. Enggak. Gue pernah bro. Ya ini mungkin udah takdirnya ya, tapi gue nggak lagi bahas itunya lah. Tapi gue lagi bahas dengan hitung-hitungan manusianya. Apa jangan-jangan vaksin yang disuntikin ke kita tuh ada chipnya bro? Bahaya konspirasinya. Mending kita pindahkan konspirasinya ke konten. Gue ada konspirasi YouTube bro. Apa? Ini konspirasi gue nih ya. Apa? Menurut gue view YouTube itu dibatasi bro. Ada jatahnya. Hah? Apalagi nih? Nah ini konspirasi gue nih. Coba. Gue Apa jelasin sih ya. maksudnya? Contoh ya. Iya. Penduduk Indonesia kan banyak nih, 200 juta. Iya. Anggap setengahnya 100 juta nonton satu video kasih solusi. Oke. Video long lu 100 juta views. Oke. Si YouTube nih mau bayar lu berapa bro? Oh. Duitnya ada gak segitu? Kan harus dibagi ke semua. Sekarang semua orang upload YouTube. Duitnya ada gak sebanyak itu bro? Oh iya. Makanya gue pernah dengar utang negara kan misalnya sekian ribu triliun. Kenapa nggak Pak Presiden bikin channel YouTube? Betul. Habis itu seluruh rakyat Suruh Indonesia suruh nonton. Nanti kalau lebih profitnya gue bagiin buat naikin BLT buat Iya lu. modelnya semacam itu. Jadi menurut gua view YouTube itu udah ada jatahnya. Cakep nih. Gitu. Ini konspirasi ya. Iya, Tidak ada yang memvalidasi. Tapi temen gua pernah melakukan sebuah eksperimen. Dia punya akun YouTube sudah jutaan subscribers. Isinya tuh konten permainan lah. View-nya turun kan, AdSense turun. Dia buat channel baru, mengupload konten yang sama, view-nya besar bro. Hah? Gue lihat sendiri, dikasih lihat ini channel gue yang lama, sekian juta. Ini channel baru, mungkin baru 100 ribu subscribernya. Konten yang sama, views-nya double, triple. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue. Kan dia punya AI yang detect visual. Kan sama Oh nih. tidak, kontennya tidak sama persis. Remake. Kreatornya sama. Remake. Ya. Pokoknya sudah beda, isinya tuh beda, tapi orangnya sama, temanya sama gitu. Oh iya. Jadi orang yang sama punya 2 channel, ini channel lama. Iya. Ya, udah 24 juta. Let's say gue bikin channel baru nih, Yudis Ardana New gitu. Gue postingnya di situ, itu bisa besar views-nya. Iya juga ya. Gitu. Karena kalau enggak, emang iya duit bakal ngalir semua ke gue. Kalau gue bisa bikin ini 10 juta view, 10 juta view, 10 juta view, apa semua duit itu akan ngalir ke gue? Ini konspirasi. Wow. Kok gue jadi pengen dalemin nih. Ya coba deh. Coba aja. Jadi kalau gitu ngapain mikirin ide-ide yang baru-baru banget ya? Iya, karena kan semua orang mau upload nih, duitnya dari mana nanti Iya, buat iya. bayar ini? Dan yang kedua juga kan bisa jadi orang nggak nonton video kita yang lama ya. Iya. Tapi betul. padahal itu adalah tips, kayak misalnya contoh, gue nggak tahu kalau ini berlaku ke industri yang lain apa enggak ya. Kayak misalnya di gue nih,
kasih solusi kan channel edukasi. Berarti kalau dari edukasi ini gue tinggal upload aja kayak misalnya cara membangun bisnis F&B. Kan pernah juga tuh gue undang kan, gue kayak Gufron founder House, ya kan, Doninya Saur Sally, gitu-gitulah. Nah, ya kan itu kan akan anak gue nanti besar pas kuliah kan juga pasti dia butuh ilmu cara membangun bisnis F&B kan. Itu kali yang dimaksud. Jadi artinya kalau yang konten-konten kayak begitu kan bisa di remake, abis itu mereka bisa nonton lagi. Padahal gue udah pernah bikin 4 tahun yang lalu misalnya. Bisa jadi, iya. Iya kan, ngapain mikirin enak banget dong kerja tim media kreatif gue nggak ada effortnya. Mau tukeran nggak sama tim lo? Iya juga ya. Nah kalau yang tadi bro, mundur dikit bro. Konspirasi gue, bukan gue mau kalah, nggak mau kalah adu-adu konspirasi. Enggak bro, gini bro. Gue pernah dan itu dikonfirmasi sama istri gue sendiri masalahnya. Dan memang kebetulan juga dia ngerasain. Jadi lupa lagi gue lagi mikirin apa pas mau tidur. Udah kan, susah banget ya tidur nih gitu kan. Gue bikin pegel mata udah kan. Terus gue lagi mikirin sesuatu, terus gue buka bro. Ini serius nih, gue nggak lagi ngarang nih. Lu liat jenggot gue kan orang baik kan. Muncul bro. Muncul. Terus sekali tuh. Alah paling kebetulan aja. Udah kan. Terus di suatu momen lagi gue lagi nunggu apalah, mungkin meeting apa segala macamnya. Biasanya kan kita kan konten kreator kan mikirin ide ya, mikirin kreatif tertentu apa segala macamnya. Terus kalau ini belinya ini ya, ini belinya ini ya. Oke lah gue upgrade deh, gue pengen bikin sesuatu yang baru deh. Alat deh, gue masuk marketplace. Langsung muncul ya. Bener. Vaksin ada chipnya. Bukan dari vaksin dong. Kan gue lagi di dalam otak, belum nyampe sini. Kalau lu pedal boleh, lu udah detect algoritma bro. Tanpa disadari ada mikro yang pernah lu sentuh di situ. Pasti pernah lu nonton atau pernah lu mencet. Masa langsung page pertama. Iya itu iya, karena dia sudah tahu datanya. Tapi bukan karena vaksin. Gue gini-gini vaksin 3 kali loh. Nggak bohong-bohong gue. Kalau gue tanya lu berani nggak lo? Gue vaksin. Berapa kali? 3 kali nggak? Lupa 2 apa 3 ya? 3 gue ikut taat pemerintah gue. Gue 3. Gara-gara harus masuk ke mall, harus masuk meeting gue. Udahlah mau nggak mau. Tapi bener sih, itu kenapa ya? Coba lu komen, dia nggak percaya. Lihat nih, ini militan-militan gue pasti setuju nih. Coba deh. Pasti kalau lu lagi mikirin sesuatu, ada nggak yang langsung pas buka apa sih namanya sosial media atau marketplace tiba-tiba ada page pertama. Gue nggak bilang itu page ketiga, page keempat mungkin udah nyaru lah. Mungkin kayak lu mungkin mental dulu ke Google, kayak keinget sesuatu. Oh iya gue lupa beli ini nih, mental dulu ke sini. Ya kan kayak lu masuk Shopee kan tiba-tiba kan ada iklannya di IG kan. Iya betul. Sepatu yang mau lu klik nggak jadi gitu kan. Iya. Dipaksa lagi, di retargeting lagi sama ads-nya, sama pasnya misalnya. Ya, kan itulah gitu. Kejahatan algoritma bro. Tapi di Netflix ada satu dokumenter yang isinya tuh karyawan-karyawan di platform itu yang resign. Udah pernah nonton belum? Enggak semuanya gue nonton. Ada satu, yaitu karyawan Facebook, karyawan macam-macam lah. Resign. Shopee, Tokopedia juga gitu. Hashtag Shopee Live atau apa gitu. Dia pernah cerita dia resign, ID cardnya ditaruh gitu-gitu kan. Storytelling gitu sih. Kenapa emang? Anyway. Gara-gara ternyata emang perusahaan itu menyuruh membuat algoritma seperti itu. Supaya masyarakat itu watch time-nya tinggi sekali, screen time-nya. Gitu. Akhirnya dia merasa ini bukan jalan yang benar, mereka resign. Ada di Netflix. Gue lupa judulnya, tapi nanti gue bisa kasih. Gitu. Elit global? Bukan elit global. Enggak lah, ini kan kepentingan perusahaan. Illuminati? Bukan bro. Enggak, maksudnya ini apa kok kayak ada sesuatu yang mencekam ya gitu? Enggak lah, kan mereka cari cuan, perusahaan cari cuan. Rockefeller? Enggak, biar gue dapat potongan-potongan aja. Gue lagi berusaha, orang pembahasannya YouTube lagi turun ya gue gitu-gituin aja. Biar jadi Clippers, biar jadi AP gitu bro. Iya kan? Tapi iya juga ya, algoritma ke anak ya, efeknya ya ke keluarga, ke kita sendiri. Screen time lu berapa, lu tahu nggak bro? Ya terakhir ngecek sih berapa bulan lalu, gue belum ngecek lagi. Tapi tahu nggak berapa jam sehari gitu? Iya tahu lah, apalagi lu pasti investor pasti ada juga kan, mantengin market kan. Lu tipe investor mana sih? Enggak, gue ditinggal gitu. Oh tinggal lah, tapi pasti ada lah dikit-dikit. Kayaknya gara-gara itu jadi naik juga nih, gara-gara banyak gorengan-gorengan dari influencer. Gue nggak tahu ya, gue pengen pembenaran lah. Lah kan gue ngecek apa yang lagi buat gue taruh di
kasih solusi buat ngedukasi buat teman-teman penonton. Ya, kalau itu boleh lah. Misalnya kan produktif jatuhnya, screen time-nya. Lu berapa? Terakhir ini bisa 5-6 jam sehari, bro. Mau gua kurangin ke 2 jam. Ya, terus? Tujuannya? Ya, kan nggak guna nonton konten-konten. Kan referensi. Udah gue bilang, algoritmanya disetting beda tipis antara referensi sama kenyamanan. Ya lu nyari aja. Tiba-tiba terus, nggak bisa berhenti scrolling itu sekarang. Oke. Sejahat itu. Jadi mau nggak mau, gue batasin. Kalau udah 15 menit, misalkan layarnya mati sendiri atau apa gitu. Gue mau kayak gitu. Cara settingnya gimana sih? Ya pasti ada aplikasinya atau settingannya. Dia bisa masuk kemana-mana sih memang sih ya. Ngeri ya mental-mentalnya juga algoritma ini ya. Pokoknya kalau orang udah pegang HP nggak sadar, bisa sejam aja tiba-tiba. Gitu. Itu emang apa sih tujuan mereka? Mereka tuh platform ya? Iya. Ya atensi. Duit juga kan? Mereka itu se-ekstrim ini, bro. Ketika mata penonton itu tidak menonton platform lu, itu semua kompetitor. Wah gile. Begitu mainnya. Oke. Gitu, let's say ngomongin YouTube ya. Jadi kalau ada orang yang nggak nonton YouTube, itu kompetitor. Udah dia nonton apapun itu kompetitor. Itu dibahas tuh di Netflix itu? Oh enggak. Itu teori gue dengan obrolan-obrolan teman-teman gue yang lain. Begitu. Cuma kalau setimpal setuju nggak lo? Kayak misalnya, ya tadi lah misalnya mau pakai bahasa istilah referensi atau ya apa lagi ya? Ya lihat dunia luar lah. Ini ada apa sih? Belajar itu meskipun tipis, Tipis batasannya. Cuma susah. kayak lu paksakan gitu. Masa sih nggak dapet sih? Dapet, tapi kan nggak sampai 6 jam sehari. Udah pasti lu sambil nonton yang lain itu. Oh iya. Kesukaan kita kan nggak cuma belajar, bro. Pasti kalau kita buka misalkan timeline lu atau FYP lu, discovery lu gitu, pasti macam-macam, nggak cuma belajar doang kan. Oke. Ya, itu. Jadinya susah nyari batasan antara ini kebutuhan kerjaan, menambah ilmu atau kesenangan. Itu susah. Sementara Andrew Susanto pernah berkata tuh, foundernya Pusat Emas kan, yang lebih parah atau lebih sulit dalam kehidupan itu adalah menukar waktu dengan uang. Tiba-tiba, tau gitu tadi gue bikin ini, tau gitu gue bikin itu. Iya. Lewat gitu bro. Betul. Kalau itu gue setuju. Umur udah bertambah, Bener. apa sih ini maksudnya? Dajjal. Satu-satunya yang nggak bisa dilawan adalah waktu kan. Iya. Yang lainnya kita bisa pilih tuh, tapi nggak bisa semuanya. Kita harus korbankan. Seperti karir, pekerjaan, uang. Kedua keluarga. Ketiga pribadi. Ya kayak kesenangan, kesehatan, gitu ya. Sama satu lagi sosial, organisasi, pertemanan. Itu kan nggak bisa dapat semua. Karena semuanya butuh waktu sama uang kan. Mahal. YouTuber senior udah berkata, udah berfatwa, bener juga lagi. Iya kan. Kita Nggak harus bisa. milih. Makanya banyak pebisnis besar bercerai akhirnya. Iya kan. Karena dari 4 itu yang nggak bisa diskalakan kan istri. Nggak bisa diskalakan bro. Pekerjaan, karir bisa dibesarin. Di Islam sih boleh 4 ya. Ya boleh, cuma kan pilihannya kan nggak harus lo wajib. Betul. Iya kan? Iya. Cuma ngomong gitu doang. Boleh-boleh aja. Cuma di skala kan mesti dinaikin kan. Tapi iya juga ya. Waktu guys. Berat-berat. Terus kondisi-kondisi lu sekarang. Makanya gue ngatur waktu banget bro. Gue punya tim yang ngatur schedule, tapi masih sifatnya daily kan. Nah kalau gue sekarang ke pribadi sendiri berusaha tiap 15 menit gue nganggur berarti gue dosa. Gitu. Gue udah istilahnya kayak udah punya istri, punya anak, ya harus lebih dewasa lah, punya tim, AdSense turun, mulai berpikir lebih jernih. Nggak bisa buang-buang waktu kayak dulu lagi. Wah setuju. Sekarang kalau gue nganggur 15 menit, aduh gue ngapain itu tadi gitu. Tuh. Dengerin wahai anak-anak muda yang di ruangan ini maupun yang ada di kamera. Makanya nanti kalian akan merasakan, apalagi umur-umur kayak saya. Umur lu berapa sih bro? Gue 87 lahirnya bro. Oh, gue dia masih 2 tahun, 89. Ya menuju 40 kayak kita lah. Oke. Ya, ini serius ini catat nih. Kakak lu lagi ngomong nih. Lah gue serius gue. Ntar lu ngerasain bahwa, tapi gue nggak se-ekstrim dia. Gue harus belajar nih. Lu bilang 15 menit ya. Yeah. Gue kalau udah sejam 2 jam
Itu kayak makanya gue rata-rata ngisi kekosongan. Gue bilang sama tim, jadi gue ada tim kasih solusi sama tim personal di Riansa ya. Oke. Gue bilang, misalnya begitu lintas divisi, Pak ini mau koordinasi begini apa segala macam. Saya nggak punya waktu libur. Dah. Jadi dia mau mau alasan apa gitu? Mau jam berapa gas? Serius bro. Gue bilang, ba'da subuh, ba'da isya, setelah subuh, setelah isya, saya masih kerja. Gue gituin aja. Atau lagi kerja dan masih kerja. Karena itu bro, ntar lo ngerasain deh, apa kayak ngisi ChatGPT kayak, gue selalu kayak gitu. Ya macam-macam ya kalau di gue ya, cek market, cek GPT, cek referensi dan seterusnya yang nggak harus di sini ya. Setuju juga mengenai screen time tadi. Networking. Tapi gue nggak kayak se ekstrim lu ya, maksudnya nggak semua waktu gue harus kerja, enggak gitu. Iya, keluarga pasti ada. Cuma maksud gue, kalau keluarga nggak dimasukin ke monetisasi kalau gue. Yeah. Ya keluarga mah keluarga gitu. Cuma dalam hal yang orientasinya uang yang tadi kita bahas dari awal. Oh, tadi kan ngomonginnya waktu. Iya, soalnya waktu sama dengan uang juga ujung-ujungnya bro. Lu mau, gue nggak tahu nih. Tapi mantep nih, kita mudah-mudahan ada berbeda pendapat. Ujung-ujungnya lu menjadikan keluarga kalau nggak pakai uang gimana bro? Meskipun nggak semuanya begitu ya. Tapi maksudnya berusaha mencari waktu gue setiap hari buat keluarga. Nyenenginnya pakai apa? Main bareng, jalan bareng, makan bareng, kumpul, nonton bareng segala macam. Ngeluarin uang nggak? Ya butuh sih. Riansa bisa mengalahkan YouTuber 24 juta. Enggak, emang semuanya butuh waktu sama uang. Iya bro. Tapi gue maksudnya ngerti sih yang lu bilang. Maksudnya nggak melulu ukuran uang kan? Enggak, maksudnya gue kan gini. Uangnya semua butuh uang, gue setuju. Tapi kan ada ukurannya. Maksudnya semua orang beda-beda kan. Mungkin ada orang yang pengen punya 100 juta, 10 miliar, 100 miliar. Nah itu maksudnya. Gue kan gak pengen sampai yang orang terkaya, gak sampai gitu. Supaya ada waktu buat keluarga. Wih, gitu. Mewah. Coba kita lihat lagi kondisi YouTube-nya masih gede-gede bro. Views lu Enggak bro. Kecil. sejam yang lalu baru posting nih. Rapat juga lo ya, setiap hari posting ya? Ya karena di bulan Ramadan. Jadi gue udah 5 tahun setiap bulan Ramadan di sore di jam buka itu ngupload yang temanya Ramadan. Ya kayak itu kan ada numpang sahur di rumah tim gue, tebak nama takjil. Jadi challenge-nya berhubungan dengan bulan Ramadan semua. Oh keren. Khusus di bulan Ramadan tayang 2 video. Pagi sore gitu. Oke. Ngomong-ngomong lu bilang ke numpang sahur dan seterusnya nih. Ini gue jadi kepanggil ya. Tadi gue bilang kan, gue gak mau lewat waktu. Kecuali mungkin ada aktivitas ibadah ya, itu beda cerita ya. Ini gue ngomong yang bener-bener yang available time lah. Maksud gue, tadi kan lu ada judul numpang sahur di rumahnya Weda. Iya. Ya nggak cuma ini ya. Balik lagi fenomenal Reza Arab dengan teman-temannya yang mungkin tadinya bukan somebody ya, nobody jadi somebody misalnya. Nah sekarang eranya UGC bro, lu tahu ya? Tahu. User generated content. Terus gue pelajari bro. Kalau gue yang punya knowledge kan sedikit ilmu lah yang gue tahu tentang mengenai marketing evolution, marketing 4.0, 4.0 itu adalah marketing yang fokus pada komunal, kelompok. Jadi orang-orang pengen tahu aktivitas rame-rame. Jadi akhirnya terkonfirmasi, tervalidasi bahwa kayak asik ya, seru ya. Gitu. Kalau ngomong sendiri monolog boring ya kan gitu kan. Nah, itu ada rumusnya juga gak sih, bro? Justru gue mau nanya sama lu, mau belajar. Kayak banyak sekali kan yang kayak gitu kan. Adalah gue lupa juga lagi pas nyari referensi YouTuber kayak numpang inilah, makan di tempat inilah, bareng sama si ini. Tapi kan gue gak tahu ini orangnya siapa ya. Tapi view-nya gede-gede banget bro. Itu ada ilmunya gak sih? Gak tahu juga gue ya. Karena gue ini basicnya tuh dulu pertama kali gue berangkat karena gue introvert bro. Dulu pertama kali konten tuh gue gak berani kalau sendirian. Itu dasarnya. Akhirnya muncul lah, yuk temenin gue yuk gitu. Itu teman-teman di kantor aja. Teman-teman main awalnya. Oke. Yang dulunya bantu gue di cam, di editing, masuk in frame, gitu loh awalnya. Ya itu mengalir awalnya. Cuman kalau yang lu tanya, mungkin di channel-channel lain ya kita ambil contoh, yang orang-orangnya tidak dikenal, tapi dia dilakukan secara berulang-ulang bro. Akhirnya subscribernya kan jadi kenal lama-lama. Kayak Pandu di Raditya Dika ya? Namanya Pandu bukan sih? Ya. Ya main berdua challenge makan martabak bareng. Nah itu juga poinnya. Kan gue kontennya challenge. Kan gak bisa kalau gue sendiri. Iya. Sedangkan kalau harus men-challenge orang luar terus-menerus setiap hari, repot. Repot
Maksudnya tiap hari gue cari orang yang nggak dikenal Iya, buat iya. ditantang. Plus belum tentu orang itu menarik di video. Oke. Kan harus pinter omong, pinter gaya Iya, iya. gitu ya. Nah karena teman-teman ini udah setiap hari muncul, jadi terbiasa mereka. Akhirnya menarik, penonton jadi suka. Gitu. Berarti ini bisa dibilang masih ada peluang buat para UMKM yang ada di Bali. Ah, ah. Meskipun dia tadinya bukan siapa-siapa, tapi ngerti cara bangun kontennya. Oh iya banyak kan sekarang emang eranya semua sosial media siapapun bisa naik kan. Iya. Jadi ngomong-ngomong, kondisi UMKM di Bali gimana? Daya belinya apa segala macamnya? Kan pasti kan mereka kan dari yang bukan siapa-siapa, terus mereka pengen tumbuh ya. Iya. Tinggal endorse aja nggak sih buat bayar ke lu gitu? Boleh. Gimana sih Enggak, kondisi ekonomi di sana? kondisinya sih baik-baik saja. Cuman jujur kalau UMKM lokal Bali khususnya ya yang mengendorse Yudis Ardana itu sedikit sekali, bro. Lo kenapa? Ya, karena mereka udah bisa maju tanpa lo gitu. Mungkin satu mereka juga udah semua kan pinter-pinter udah bisa bikin konten sendiri. Oke. Cuman memang behaviornya kalau di daerah khusus Denpasar Bali ini tidak terbiasa mungkin spending yang lumayan gitu. red card lo gede dong berarti ya? Enggak juga sebenarnya kalau dibandingin teman-teman Jakarta kecil gua. Berapa sekali posting? Ya adalah. Tapi tidak ada behave itu di Bali. Gitu. Jadi yang bisa spend uang besar kan brand-brand besar pasti ada di Jakarta. Oh itu. Makanya mereka budget marketingnya tuh mungkin sedikit atau hampir tidak ada kali ya? Ya mungkin. Dan juga kan tergantung influencer yang di endorse ya. Kalau gua kebetulan mainnya nasional, bro. Cuman gue domisilinya di Bali. Mereka UMKM Bali melakukan endorsement ke kreator yang audiensnya lokal. Mereka jalan kok. Budget berapa biasanya? 1 juta endorse ya? Gope ya? Oh, itu kalau yang mikro banget ya. Di Bali juga ada yang besar-besar, yang penontonnya orang lokal. Mereka punya mungkin followers subscriber jutaan. Ya endorsement lumayan lah, juta-jutaan. Itu berarti berani juga ya? Berani mereka. Daya beli di Bali gimana? Kan kemarin sempat rame tuh, turis lah, berulah lah, oknum A, oknum Iya, B bener. gitu ya. Itu hoax apa gimana sih? Oh itu benar, bro. Bener ya? Bener. Soalnya gue pengen tahu kondisinya kan akhirnya dampaknya nanti kan ke daya beli buat para ya UMKM. pusing gue. Pokoknya udah pusing dan sedih kalau ngomongin hal itu. Kenapa? Ada yang bisa lu ceritain nggak? Ya kan pasti kan gini, mau nggak mau ya, orang yang punya tanah kan juga pingin untung. Iya. Ya pasti disewakan lah atau dijual lah. Petaninya Iya. juga capek kan, segitu-segitu aja hidupnya. Akhirnya sawah kan disewakan atau dijual. Nanti siapa yang sewa atau yang beli? Bule lagi. Akhirnya kan tumbuh semua jadi beton. Sekarang kan lagi sedang banjir nih, saat gue lagi kesini nih, di Bali kan lagi banjir. Oh lagi banjir? Lagi banjir. Hasilnya kan itu. Oh karena jadi gedung? Semua jadi gedung. Hah? Maksudnya nggak diperhitungkan untuk pembuangan airnya kah? Iya mungkin itu salah satunya. Oh nggak siap ya? Iya. Oh, Jadi susah bro, makanya ini sedih dan sulit ngomongin ini. bareng aja sama Jerings SID. Aktivis-aktivis gitu kan pasti. Bisa, tapi kan pemilik lahan ini tetap ingin untung. Penyewa dan investornya pun tetap ada. Mereka ingin buka bisnis baru di Bali. Sekarang kan dulu namanya Bali Pulau Seribu Pura berubah jadi Pulau Seribu Villa. Villa dibangun terus. Malah sekarang ada yang wacana mau buat mall lagi nih baru. Ya kan? Tempat hiburan, restoran, banyak banget kan? Emang niatnya pengen genjot ekonomi kali? Kan nggak dipungkiri. Nah itu dia tadi harusnya diatur. Kalau nggak kan jadi dua sisi mata uang gitu loh. Jadi pisau kan. Ekonominya maju tapi budayanya hilang, alamnya hilang. Ya gitu kan. Oh iya juga ya. Dan kalau lu nggak akan pindah ke Jakarta, berarti dengan kondisi Bali mungkin lagi kondisi saat ini gitu. Oh kalau untuk hidup tinggal gue akan tetap di Bali. Karena beda bro, beda jauh. Iya. Kenyamanan beda jauh lah. Oke. Maksudnya di daerah itu jauh lebih nikmat hidupnya daripada di Jakarta. Jujur kalau secara finansial, peluang opportunity bisnis pasti menang Jakarta. Tapi secara kehidupan manusia ini kayaknya Jakarta ini terlalu sumpek ya. Tapi ujung-ujungnya kan duit juga. Enggak begitu dong. Enggak contoh doang. Siapa tahu kan ujung-ujungnya. Ya mau hidup tenang, mau financial freedom. Kan Kan siapa lah bro?
menghadapi macetnya, aduh pusing juga. Emang iya sih 37 tahun nih saya di sini, tapi emang berasa masalah macet ya. Ya. Kita Tapi kalau di sini nggak macet, gue pindah bro. Itu aja deh. Yang lain kita lupakan masalah yang lain. Oke. Kalau Jakarta tidak macet, saya pindah ke Jakarta. Hanya macet, berarti banjir nggak apa-apa. Waduh, oh, itu masih bisa pilih lokasi kan? Masih bisa pilih lokasi tinggal nggak sih? Oh iya. Ya. Cari aja yang datarannya lebih rendah daripada lautnya. Jangan dong, tenggelam kita. Emang ada ya? Nggak tahu sih ada apa enggak. Takut. Jago nih ya, Pak Dery jago. Ini kan, lo kan gue nanya dong. Kan nggak mungkin lah bro, masa dataran lebih rendah daripada laut? Ya nggak, Iya, mana ada di Jakarta begitu. Aman, nanti ada tanggul laut bro. Gue mau cuci muka dulu pakai sanga-sanga bisa nggak sih? Iya. Ada mau ditambahin nggak buat teman-teman UMKM atau konten kreator di Bali dan sekitarnya terkait bangun channel? Itu kan ilmunya kan lo bisa berbagi ke mereka semua gitu. Memulai semenjak sebenarnya gue mau ngucapin terima kasih juga sih buat para konten kreator yang di daerah ya, seluruh Indonesia. Karena literasi konten tuh jadinya nyampe. Gue pernah ke Labuan Bajo waktu itu pas menterinya Pak Sandiaga Uno di Kemenparekraf ya. Yeah. Diutus sama beliau untuk melatih lah, nama programnya Apresiasi Kreasi Indonesia. Gue ke Labuan Bajo ujung tuh bro, ya kan. Abis itu kan kita improve lah, kita cek ke sana, cek ke sini apa segala macamnya setelah tugas negara lah. Abis itu gue nemuin bro, agak naik dikit di Labuan Bajo, naik, ya kan gaya-gayanya kan tempat pariwisata ya, hilang sinyal. Padahal gue nyampe di satu kayak pedagang kopi, pakai motor gitu, terus mereka buka kayak booth gitu, keren sih, kreatif sih. Dulunya tour guide. Akhirnya dia jualan kopi khas di sana. Terus gue bilang, Pak ini kenapa nggak di ini aja tempatnya asik apa segala macamnya. Terus dia nunjukin itu, lihat tuh. Dari tadi muter-muter mulu. Live TikTok aja kagak bisa di sini. Nah maksudnya orang-orang kreatif sih sebenarnya banyak ya di seluruh Indonesia. Tapi kadang kepentok, ya itu isunya mungkin sudah pemerintah. Tapi di luar dari itu, ada nggak lo mungkin bantu mereka semua yang kondisinya mungkin internet ada. Cuma pas mau mulai aja juga bingung juga gitu loh. Oke. Mungkin ini ya. Kalau memulai pasti kadang-kadang sulit dan bingung kan. Tapi kalau gue ya punya prinsip harus paksakan 200 postingan. Postingan apa aja gitu? Enggak lah, maksudnya tentu misalkan dia lagi konteksnya mau jualan. Oke. Posting tentang dagangan kamu sebanyak 200 postingan. Kenapa angka 200? Itu ukuran gue dulu setahun. Kalau sekarang nggak tahu ya, maksudnya kita nggak ngomongin durasi, tapi dengan memposting 200 itu pasti lu belajar lah, masa nggak bisa semakin bagus kontennya, kualitas ambil gambar dan editingnya, pemilihan topiknya, pasti akan paham lah, oh ternyata ini view-nya kecil, ini view-nya besar. 200 tuh udah bisa ambil sampling banget lah bro istilahnya. Oke. Nah setelah 200 itu gue yakin bisa, karena sekarang eranya memang harus berkonten kan. Iya kan, sekarang UMKM kan udah rata-rata udah hampir semua punya konten gak sih bro? Iya. Ya? Jadi itu harus digenjot. Dan satu lagi, menurut lu setuju nggak? Apa mungkin lu juga pengen nambahin? Dari 200 itu, ini bagus nih insight-nya nih. Dari 200 itu bukan hanya evaluasi sifatnya, tapi lu kayak terlanjur nggak sih? Kayak lu mau berhenti nanggung gitu? Iya betul. Ya, kebanyakan akhirnya tuh baru ngupload 17 lah let's say. Iya. Terus aduh view-nya kecil, akhirnya nggak lanjut. Iya. Makanya paksa dulu sampai 200. Ini kayaknya terjadi deh. Soalnya gue pas lu ngomong gitu, gue jadi keinget karyawan pertamanya kasih solusi yang sudah resign, akhirnya dia bangun, ya mungkin endorse, freelance, namanya Diki. Ini serius, Matt Dix. Gue gak tau lu pernah dulu sempat viral, dia tuh yang ngomentarin bocil yang backgroundnya api-api. Oh iya. Itu karyawan pertamanya kasih solusi bro. Gitu, ya 5 besar pertama lah. Gitu. Akhirnya dia resign. Nah, apa yang maksudnya? Waktu itu Diki itu kayaknya IG tuh kosong. Sosok anak misterius gitu ya. Serius Matt Dix itu. Nah, jadi kan di tanda kutip di react lah sama siapa ya? Anjas Maradita kan kayak diserang, niatnya baik ya, ngasih tahu ya, maksudnya lu ngebully anak kecil gitu kan saat itu kan. Secara nasional tuh ngeriak dia gitu. Gara-gara ini ada bocil begini apa segala, konten plagiat lah katanya. Anyway, itu cuma 400, nggak ada postingan gitu kan. Terus gue sempet genjot gitu. Termasuk anak-anak sekarang. Kantor gue yang sebelumnya tuh yang sekarang itu gue bilang sama anak-anak juga, ayo dong jadi afiliator, apa yang kita mau support bagi hasil. Pilihannya ada, mereka mau ada enggak ya itu terserah mereka. Akhirnya coba ngonten, gue ngeliat kan edukasi video ya, editing kan.
Adobe Premiere Pro, di Iya, editingnya gitu-gitu kan. Cara memindahin ini, cara cutting ini, cara bikin begini, cara kasih efek ini. Dia kan ya mau CapCut, mau Premiere Pro yang gue inget ya. Itu jadinya bablas sampai desain. Maksudnya desainnya gue desain yang bangga dan happy gitu loh. Kayak udah bikin 200 lebih. Tadi gue suka banget sama istilah lu tuh. Evaluasi udah pasti masuk. Terus lo mau mundur juga lu udah kayak udah kejeblos dan udah pasti lanjut. Iya. Itu yang gue lakuin juga. Gue pernah tutup akun bro 4 tahun yang lalu. Kasih solusi ini berdiri. Maksudnya udah kayak udah lah ya gitu. Gue coba bikin konsep cold call dulu, sempet teleponan gitu kan. Akhirnya gue coba kemarin ulang lagi gitu dikit-dikit. Masih works ternyata gitu kan. Kalau di luar tuh ada Alex Hormozy, ya kan Gary V pernah pakai juga gitu, konsep-konsep gitu. Daniel G juga gitu. Udah lanjut bro. Dia 200 itu kayak sayang mau berhenti, sayang mau udahan gitu kali ya. Nggak kan soalnya setahun itu 365 hari. Paling nggak 200 itu kan setengah tahun kan. Iya. Iya, maksudnya setiap dua hari atau 3 hari sekali posting lah gitu. Iya. Pasti lu bertumbuh lah. Iya, evaluasi ada di situ, terus jadi sesuatu, lanjut. Iya, pasti kayak gitu ya. Iya, karena sekarang udah eranya 5.0, bahkan sudah AI kan. Sekarang harusnya sudah jauh lebih mudah. Tanpa syuting pun bisa posting sekarang. Apakah harus bikin konten kalau mau kaya? Apakah harus bikin konten kalau mau kaya? Tidak. Kan kaya bisa macam-macam. Ada juga yang berbisnis tapi biar nggak ketahuan ya. Iya. Dia di belakang layar kan. Iya. Mantap. Yudis Ardana, coba dicek aja YouTube-nya. IG lu apa sih bro? Ada Sama kan, juga kita kan Yudis Ardana. follow-followan juga kalau nggak salah ya. Nah lu cek aja di situ lah detailnya. Ada gebrakan apa lagi, apa segala macamnya. Lu ada jasa atau bisnis apa sih bro? Selain media. Sekarang tempat sih, placement ini, Pilates. Oh punya? Ada. Tempatnya disewain atau Pilates si brandnya? Industrinya. Oh lu punya Pilates? Yes. Sora Bali Pilates itu? Yes. Oh, okay. Next, lapangan padel. Mau bikin di Bali? Di Bali. Udah ada belum sih? Banyak pasti ya? Banyak, sekarang baru ada 70 kayaknya. Mau bikin lagi di sana? Masih ada. Iya sih, kalau Jakarta kayak udah sesek banget ya. Jakarta udah hampir 200 kayak. Di sana masih oke. Masih oke. Wah mantap. Kita tunggu aja ntar lapangan padel nih. Gue main-main pas ke Bali lah. Ntar Siap. kita mainkan lah ya. Investment? Ada di sekuritas gitu? Iya. Oh, oke. Udah lama? Sejak COVID. Oh lagi di bawah semua ya? Iya. Lagi. Kan semua ke trading waktu itu kan. Trading investment ya. Karena kan dari situlah belajar coba-coba. emiten lagi murah-murah ya. Bagus portonya? Tidak. Up and down, sempat ya ada yang dijual, ada yang sudah take profit. Sekarang posisi lagi floating loss. Oke. Mirip-mirip ya sama saya berarti ya. Siap. Sekarang kan lagi merah. Oh, lagi merah. Terima kasih Bapak. Yoi, sama-sama. Lu balik lagi ke Bali abis ini? Besok. Wah, mantap. Siap. Kalau gitu. Nanti kita update lagi ya, bro. Thank you. Kita kasih solusi.